Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Iman Batur Rohman, CGP Angkatan 8, mengajar di SMA Negeri 67 Jakarta. Koneksi antar materi modul 2.3 Kucing. Pengajar praktek saya Bapak Nur Cahyo Hadi dan fasilitator Ibu Mutmainah MPD. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Kuci, menurut Grant pada tahun 1999. Coaching dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring. Coaching mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan diri. Sedangkan konseling membantu konseli memecahkan masalah. Keterampilan dasar coaching. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Terdapat 4 prinsip yang mendasari komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama, hubungan saling percaya. Yang kedua, mengembangkan data yang benar. Yang ketiga, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. Komunikasi yang memberdayakan meliputi komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya, umpan balik positif. Model Tirta merupakan satu model coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Yang pertama, tujuan umum. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dalam pikiran coach dan yang dapat ditanyakan kepada coachee adalah: 1. Apa rencana pertemuan ini? 2. Apa tujuannya? 3. Apa tujuan dari pertemuan ini? Selanjutnya, apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Dan yang berikutnya, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Pertama, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dalam mencapai tujuan kamu? Apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Yang keempat, peluang kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Yang kelima, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Dan berikutnya, apa solusinya? Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi merupakan pengembangan alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Pertanyaan yang dapat diajukan, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti membuat komitmen
atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? Dan yang berikutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Peran coach di sekolah. Coach memiliki peran penting di sekolah, di mana coach memfasilitasi coachee dan menggali potensi yang ada pada coachee untuk memecahkan permasalahan sendiri. Di sekolah, biasanya coach adalah seorang guru, sedangkan coachee adalah rekan guru ataupun murid. Peran guru sebagai coach di sekolah. Guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi dirinya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah. Melalui proses coaching ini, guru dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Koneksi antar materi modul 2.3. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. 2. Nilai dan visi guru penggerak dan sekolah. Menciptakan ekosistem sekolah dan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. 3. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosi, dan coaching. Yang keempat, merdeka belajar. Melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan coaching yang dilakukan guru dapat mewujudkan murid yang merdeka dan berkembang sesuai potensi dirinya. Yang kelima, terwujudnya profil pelajar Pancasila, terciptanya well-being murid. Koneksi antar materi coaching. Dalam koneksi antar materi coaching ini perlu dipahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi. Coaching dan pembelajaran berdiferensiasi. Cara melejitkan potensi murid yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang selalu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Guru sebagai coach dibutuhkan untuk menggali kebutuhan murid sehingga guru dapat mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Coaching dan pembelajaran sosial emosi. Secara sosial emosi, potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Proses coaching dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial emosi, sehingga setiap murid mampu menyelesaikan setiap masalah dengan potensi dan kemampuannya sendiri. Potensi akan tergali dengan proses coaching yang dilakukan guru. Murid akan menemukan kedewasaan dalam menghadapi permasalahannya dan mereka akan menemukan jati diri dengan proses coaching yang dilakukan oleh guru. Keterampilan coaching dengan mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dengan pengembangan potensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajar sangat berkaitan atau berhubungan erat. Keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching yang menggunakan alur tirta semua bertujuan untuk memberdayakan. Hal ini sesuai dengan konsep coaching, yakni sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.